Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermawati Setiana, NIM 86046337, ingin menjelaskan tentang tugas 3 filsafat ilmu, yaitu tentang pilar-pilar pendidikan nasional dan relevansi di era digital. Yang pertama yaitu makna pilar dalam pendidikan. Pilar pendidikan adalah tiang penyangga atau dasar yang menjalin landasan penyelenggaraan pendidikan agar dapat berjalan dengan baik, terarah, dan kokoh dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, fungsi pilar dalam pendidikan dan prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, fungsi pilar pendidikan yaitu menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan, membantu mencapai tujuan pendidikan nasional, menjadi pedoman bagi pendidik dan peserta didik, dan menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman. Lalu ada prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa song tulodo, ing madya mangun kersa, dan tutwuri handayani. Yang dimana ing ngarsa sang tulodo yaitu di depan memberi teladan. Contohnya, guru dan orang tua harus memberi contoh penggunaan teknologi yang bijak dan menunjukkan etika dalam bermain media sosial. Yang kedua ada ing madya mangun kersa, yang artinya di tengah membangun semangat. Yang contohnya, guru menjadi fasilitator pembelajaran dan mendorong kolaborasi melalui platform digital. Yang ketiga, ada tutwuri handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Contohnya, memberikan kebebasan belajar melalui sumber belajar digital, mendukung pembelajaran mandiri, dan membimbing siswa agar bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Yang ketiga ada analisis relevansi dalam tantangan penerapan pilar pendidikan di era digital. Yang pertama, ada relevansi dalam pembelajaran daring. Dalam pembelajaran daring, guru harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Hal ini sama dengan prinsip ing ngarsa sang tulodo, yaitu guru memberi contoh yang baik kepada peserta didik. Selain itu, guru berperan sebagai motivator yang membangkitkan semangat belajar peserta didik, dan guru juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri melalui berbagai sumber belajar digital. Yang kedua ada relevansi dalam literasi digital, di mana di era digital ini peserta didik perlu dibimbing agar mampu menggunakan teknologi dan informasi secara cerdas serta bertanggung jawab. Dan guru berperan sebagai mengajarkan cara mencari informasi yang valid, membantu peserta didik membedakan fakta dan hoaks, dan menanamkan etika penggunaan media digital. Lalu yang ketiga ada relevansi dalam pembentukan karakter, di mana pilar pendidikan tetap penting dalam membentuk karakter peserta didik di era digital seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan sopan santun dalam berkomunikasi di dunia digital. Yang keempat, ada relevansi terhadap peran guru, di mana peran guru tidak hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pembimbing, fasilitator, dan inspirator. Guru membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kemampuan berkolaborasi, dan keterampilan memecahkan masalah. Lalu ada tantangan penerapan pilar pendidikan di era digital. Yang pertama ada kesenjangan akses teknologi antara daerah perkotaan dan pedesaan. 2. Rendahnya literasi digital pada sebagian peserta didik dan masyarakat. 3. Menurunnya interaksi langsung akibat penggunaan teknologi yang berlebihan. 4. Penyalahgunaan teknologi seperti penyebaran hoaks, plagiarisme, dan cyberbullying.
Dan terakhir ada beban guru yang semakin kompleks dalam mengelola pembelajaran dan teknologi secara bersamaan. Dan terakhir soal nomor 4, refleksi singkat dari pilar-pilar pendidikan. Menurut UNESCO, pilar-pilar pendidikan menjadi dasar penting dalam pembangunan pendidikan. Pilar tersebut meliputi learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui, learning to do, untuk melakukan, learning to live together, yaitu belajar untuk hidup bersama, dan learning to be, yaitu belajar untuk menjadi pribadi yang utuh. Keempat pilar tersebut tetap relevan di era digital karena membantu peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, karakter, serta kemampuan bekerja sama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan zaman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.